Maaf Pak, Bapak sepertinya menuduh saya telah melakukan pelanggaran hukum. Saya belum mengatakan demikian. Semuanya tergantung dari penjelasan Anda nanti di kantor. Mari. Pak Roy kan sedang membangun sebuah usaha angkutan. Maaf Pak Lukito, saya kemari untuk santai, tidak untuk bicara soal bisnis. Jadi tolong jangan ganggu saya. Roy, Papa minta ke sini untuk menetapkan tanggal pernikahan. Tanggal pernikahan siapa? Tanggal pernikahan siapa? Ya tanggal pernikahan kamu sama Roy. Leni tidak mau menikah dengan Roy. Punya real estate, rumah besar, tanah yang luas, peternakan kuda sudah tidak ada. Leni akan bawa Leo masuk. Dan Leni akan ceritakan semuanya di depan Papa dan Mang Ganda. Kenapa dia pergi begitu aja? Halo, Len. Hai juga. Ngapain kamu di luar? Nanti masuk angin. Saya mau bicara sama kamu. Tapi sebelumnya saya mau bicara sama papa kamu dulu. Yuk, Dol. Halo Roy. Malam, Om. Malam. Apa kabar? Baik, Om. Gimana kesehatan, Om? Alhamdulillah, sehat. Yuk, kita ngobrol-ngobrol di atas. Iya. Tolong buatkan minuman buat Roy bawa ke atas. Sebentar ya. Yuk. Nata negara yang dipandang orang sebagai orang kaya, punya real estate, rumah besar, tanah yang luas, peternakan kuda sudah tidak ada. Sekarang semua harta milik kita sudah jadi milik bank. Dan nata negara ini tidak sanggup menebusnya kembali dari bank. Papa ini ngomong apa sih? Nata negara sekarang hanyalah seorang fakir miskin. Dia sudah hancur dan tidak mampu mewariskan apa-apa kepada putri tunggalnya yang terbiasa dengan kemewahan. Kenapa saya terus minum? Padahal kamu enggak. Kamu gak usah mikirin saya deh sayang. Bilang aja kalau kamu udah gak mau nambah. Ya, satu lagi dah. Ini sayang, habisin ya. Saya memang suami yang beruntung. Punya istri muda, seksi, dan tidak melarang suami minum. Ada sesuatu untuk kamu.
Kenapa kamu gak ke tempat papa? Kepala saya pusing. Saya baru aja mau ke sana. Sesuatu untuk kamu. Apa ini? Itu surat aset perusahaan papa kamu. Saya jadi bingung. Kenapa papa nyuruh kamu untuk ngasihin ke saya? Saya nggak tahu, kamu udah dengar apa belum? Papa kamu punya banyak utang di bank. Jadi, dia cerita semua masalahnya sama kamu sebelum cerita sama saya. Dia nggak bilang apa-apa. Saya taunya juga dari sumber lain. Lalu? Saya udah selesaikan semuanya. Ini ada di sini. Sekarang jadi milik kamu. Tapi, kenapa kamu ini nggak ngasihin ini ke saya? Kamu kan tahu, papa kamu orangnya sangat ego. Dia nggak bakal mau terima semua ini. Sekarang kamu aja yang pegang. Tapi kamu nggak seharusnya berbuat begini, Roy. Lo kenapa, Len? Papa kamu saya anggap udah seperti almarhum papa saya. Jadi saya punya kewajiban moral untuk menolong hal ini. Sekarang lebih baik kamu yang pegang. Tapi kamu nggak seharusnya kayak gini, Roy. Kenapa, Len? Papa kamu udah saya anggap seperti papa saya. Jadi udah sepantasnya saya menolong. Ini tanggung jawab moral saya, Len. Saya harus pulang dulu deh. Besok saya kembali lagi. Kamu kelihatannya lagi nggak enak badan. Napa brengsek? Kenapa kamu dari dulu nggak bilang kalau kamu tuh bangkrut? Jadi saya nggak capek-capek lagi mengincar anak kamu. Gara-gara kamu, saya sampai menghabisi 2 orang tanpa hasil apa-apa. Saya bunuh kamu, Nata. Ya, saya bunuh kamu. Lagi. Tolong kasih dia minum terus, nanti saya akan jemput dia. Oke, Bu. Tapi jangan lupa jemput. Kami tidak bisa mengurus dia, Bu. Oke, Terima kasih, Bu.
Apa yang harus saya lakukan? Saya butuh uang. Saya punya mimpi. Tapi Nata brengsek menghancurkan mimpi saya. Leni harus tahu apa rencana saya selanjutnya. Roy tidak punya kerabat kecuali kita yang dia anggap sebagai keluarga. Dia kaya dan banyak gadis yang mengejar-ngejar dia. Tapi dia hanya mencintai kamu. Kalau kalian menikah, Papa yakin kalian akan bahagia. Tapi Pak, Leni sama sekali tidak tertarik dengan kekayaan Roy. Walaupun tidak sekaya Roy, Leni yakin Leo bisa membahagiakan Leni. Kalau begitu, saya harus bikin siasat baru. Sorry Leo, saya agak terlambat. Soalnya suami saya lagi agak aneh. Padahal saya udah kangen berat sama kamu. Oh ya? Nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada nggak datang sama sekali. Leni, kamu mau kemana? Mau ketemu Leo, Pak. Ngapain lagi kamu mau ketemu dia? Leni cinta sama dia, Pak. Leni mau tahu kenapa dia tadi malam pergi gitu aja. Dia pergi karena dia sudah tidak peduli sama kamu. Leni mau tahu langsung dari dia, Papa. Leni! Pak, Leni itu bukan anak-anak lagi. Kita harus menyadari hal ini. Dia berhak untuk menentukan pilihannya, Pak. Karena hal itu menyangkut kehidupan dan masa depannya. Betul. Saya toh tidak pernah mengekang dia. Tapi apa kurangnya sama Roy? Kaya, terpandang, dan rendah hati. Saya menyesali nasib saya kalau Leni lebih memilih Leo yang tidak jelas asal-usulnya. Mau apa kamu kemari? Leni tidak di rumah. Dia sedang ke peternakan. Saya tahu. Saya sudah lihat dia pergi. Saya kesini mau bicara sama Om. Tidak perlu. Saya tahu apa yang akan kamu bicarakan. Om salah kira. Saya ingin membicarakan tentang rencana pernikahan Leni. Maksud saya pernikahan Leni dengan Roy. Leni, saya akan datang ke rumah kamu jam 12 siang. Leo. Saya tidak pernah membayangkan kamu akan melakukan hal ini untuk Leni. Karena cinta saya sama Leni tulus. Dan saya sangat menghormati Om dan menghargai Roy. Tidak pernah terlintas di dalam benak saya untuk menusuk dari belakang. Di rumah ini, saya sangat dicintai dan dihormati. Saya harus membalas semua kebaikan di rumah ini, Om. Leo, Om kagum dengan ketulusan kamu. Om tidak bisa bilang apa-apa. Om banyak berterima kasih. Saya malu menerima terima kasih dari Om. Saya melakukan ini demi kebaikan Leni. Seperti apa yang saya sudah pernah bilang sama Leni. Angin memang tidak dapat membaca. Tapi saya selalu tahu saat yang tepat, di mana dan kapan saya harus berada. Tapi kamu telah mengorbankan hati kamu
Saya mengorbankan hati saya karena cinta. Tetapi saya tidak sanggup membayangkan betapa teganya saya melukai perasaan Om. Leo, maafkan Om, Leo. Permisi Om, saya harus pergi dulu. Kapan-kapan kalau ada waktu, saya akan kemari lagi. Waktunya pas. Hai. Saya sudah baca surat kamu. Saya mau tanya, kenapa kamu pergi gitu aja tadi malam? Leni, kita tidak akan menikah. Apa? Ya. Saya baru saja bicara sama papa kamu. Saya, Leo, yang sangat mencintai kamu, menyatakan tidak akan menikahi kamu. Leo, tunggu. Kamu gak bisa pergi begitu aja. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Tidak ada lagi yang bisa saya katakan. Impian kita hanya fata morgana saja. Saya gak peduli sama mimpi kamu. Saya juga gak peduli sama fata morgana kamu. Saya hanya ingin bicara soal saya, Leo. Saya bukan sampah yang bisa kamu buang begitu aja. Jangan kamu ucapkan kata-kata itu lagi. Kamu tidak tahu betapa besarnya cinta saya sama kamu. Kalau kamu memang benar-benar mencintai saya, kenapa kamu tidak mau menikah dengan saya? Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Misalnya apa? Leni, begitu saya masuk rumah ini, saya disambut dengan perhatian dan kasih sayang. Saya diperlakukan sebagai anggota keluarga. Sekarang saya sadar, saya telah memanfaatkan situasi untuk keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Jadi kamu sekarang merasa bersalah? Ya, karena waktu saya jatuh cinta sama kamu, saya hanya memikirkan kamu. Tapi saya lupa di rumah ini ada papa kamu yang sangat menyayangi dan menghargai saya. Saya diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Bahkan dia sangat percaya sama saya. Tapi itu bukan alasan kalau kita tidak jadi menikah. Tapi papa kamu tidak merestui hubungan kita. Papa kamu ingin agar kau menikah dengan Roy. Karena papa kamu sangat menyukainya. Lantas bagaimana dengan hubungan kita? Seperti saya bilang, hubungan kita hanya fata morgana saja. Yang begitu kita akan sentuh, langsung lenyap bagaikan ilusi. Tapi kenapa kamu terlalu mempermasalahkan perasaan papa sih? Kamu sepertinya tidak tahu terima kasih pada papa kamu. Dia banyak berkorban demi kamu. Sampai dia minjam uang dari bank untuk membelikan pertanakan kuda serta kuda-kuda pilihan. Itu dia lakukan demi kesenangan buat kamu. Sementara dia sendiri hidupnya menderita. Papa kamu mempunyai satu impian yang tersisa dalam hidupnya, yaitu menikahkan kamu dengan Roy Bratakusuma.